Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa masih bersama dengan Pak Syafa Wicaksono Pitoyo dan juga Pak Diki Budiman. Kita tiba di segmen akhir. Saya mau ke Pak Syafa dulu. Tadi kalau disebutkan bahwa ketersediaan rumah sakit darurat ini juga penting. Nah, bagaimana kesiapan ke depannya? Mengingat sekarang juga kan menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru, yang liburan pun kemarin banyak Pak, ternyata Pak Syafa, yang PCR di bandara cukup membludak kalau saya lihat dari gambar saja. Ini bagaimana upaya ke depannya, Pak Syafa? Ya, sebetulnya sih upaya untuk membuat rumah sakit khusus itu sudah dilakukan ya. Jadi termasuk ke antara lain Wisma Atlet, itu fungsinya dari rumah sakit sampai kepada area penampungan di mana mereka yang tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Oke. Tapi pada sisi yang lain, beberapa rumah sakit juga kita sudah ubah menjadi rumah sakit khusus yang tidak lagi menerima pasien-pasien yang lain. Seperti Sulianti, kemudian Persahabatan sudah mulai bergerak ke arah dulu itu. Memang dulu pada awalnya kita sudah usulkan itu, dan pada awalnya memang masih belum dilakukan. Jadi rumah sakit itu masih menerima pasien-pasien yang lain. Tapi dengan kemudian kita mulai khususkan, jadi orang sudah jelas tidak akan risiko kontaminasi. Beberapa rumah sakit memang terpaksa masih harus melakukan perawatan double ya, tapi sudah juga dibangun dengan gedung yang terpisah. Kemudian sistem alur pasien juga sudah terpisah, bahkan halamannya masuknya pun sudah terpisah. Sampai saat ini hunian tadi seperti yang sudah disampaikan, diberitakan bahwa 80% bed occupation rate-nya itu memang sudah tercapai, dan itu terus terang berat. Kalau ini bertambah terus ke depan, kita memang menggambarkan kita akan kesulitan. Tapi yang kita lakukan tadi ya, kita akan di rumah sakit pasti sekarang sedang berusaha untuk menambah kapasitas kembali dan juga reorganisasi SDM. Karena yang sulit itu seringkali SDM ya, bukan sekedar menambah bed. Kalau nambah bed cepat, tapi giliran menambah SDM, mengatur kembali, mengumpul kembali relawan, itu tidak selalu mudah. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan ya tentang persiapan yang kita lakukan. Dan itu juga bukan hanya di DKI, kawan-kawan di tempat yang lain, di Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan arahnya juga ke sana. Oke, Gitu. baik. Pak Syafa, saya mau ke Pak Diki. Bagaimana poin Anda ini menghadapi juga di libur Natal dan Tahun Baru? Cukup banyak juga yang liburan. Anda punya pertimbangan apa, masukan apa supaya nantinya bisa meminimalisir penyebaran yang sama-sama kita tidak inginkan kan sebetulnya, Pak Diki? Ya, jadi semua pihak terutama masyarakat harus paham bahwa kita dalam situasi yang semakin serius ya. Semakin serius artinya perlu respon yang juga sangat serius. Karena bila tidak, yang dirugikan adalah kita sendiri. Akan begitu lama ya. Ingat, gelombang pertama kita ini belum mencapai puncak, belum selesai hampir 10 bulan. Artinya upaya kita melandaikan kurva itu tidak mumpuni, tidak memadai. Salah satunya ada peran masyarakat di situ. Selain pemerintah dengan 3T-nya, nah masyarakat dengan 3M-nya, dan plus bukan cuma 3M saja, batasi mobilitas dan interaksi. Dalam kaitan libur ini, diam di rumah itu sangat berperan penting. Kita ingat beberapa libur panjang sebelumnya itu semuanya itu berkontribusi perburukan situasi pandemi di Indonesia. Rata-rata kenaikannya minimal udah 10%. Dan juga itu meningkatkan pada 9% kurang lebih kematian. Jadi jangan dianggap bahwa libur-libur itu hanya akan berkontribusi pada ekonomi. Tidak, tapi malah juga berkontribusi pada perburukan pandemi kita. Dan situasi saat ini karena sudah semakin serius ini, maka apa yang akan terjadi bila kita tetap melakukan upaya libur, apalagi pulang kampung, saya tidak bisa lagi memperkirakan lonjakan angka kematian kita dalam bulan Januari ya. Karena sekali lagi bahwa apa yang bisa kita lakukan dari setiap orang ini, setiap masyarakat ini, itu akan sangat penting, sebagaimana pentingnya juga pemerintah melakukan upaya. Jadi sekali lagi saya menghimbau, jadilah menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk masyarakat. Jadi diam di rumah itu sangat bijak dan menjadi juga pahlawan untuk masyarakat kita semua. Oke, kesadaran bersama sangat-sangat dibutuhkan ya dalam situasi seperti ini. Terima kasih atas waktunya Pak Syafa, tetap semangat dalam bertugas, juga dengan Pak Diki tetap jangan bosan-bosan memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Terima kasih atas waktunya.